Saudara-saudari terkasih, pada hari Rabu pagi pukul 10 di lapangan Santo Petrus, Bapak Suci Paus Leo ke-14 mengadakan audiensi umum dan bertemu dengan kelompok peziarah dan umat beriman yang datang dari Italia dan dari berbagai penjuru dunia. Dalam renungannya, Paus melanjutkan katekese tentang dokumen Konsili Vatikan II, yakni Lumen Gentium. Berikut ini katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang dokumen gereja yang disebut Lumen Gentium, yaitu konstitusi dogmatis tentang gereja. Dokumen ini mengatakan bahwa gereja adalah kenyataan yang kompleks. Apa maksudnya? Banyak orang mungkin mengira kompleks berarti rumit atau sulit dipahami. Ada juga yang berpikir gereja kompleks karena memiliki sejarah panjang, lebih dari 2000 tahun. Namun sebenarnya maksudnya berbeda. Kompleks berarti gereja terdiri dari beberapa unsur yang berbeda, tetapi semuanya bersatu dalam satu kenyataan. Karena itu, gereja memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi manusiawi. Gereja adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka hidup bersama sebagai orang Kristen, mengalami sukacita dan kesulitan, memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Mereka mewartakan Injil dan menjadi tanda bahwa Kristus hadir dalam kehidupan manusia. Yang kedua, dimensi ilahi. Selain sebagai komunitas manusia, gereja juga berasal dari rencana kasih Allah bagi umat manusia yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Karena itu, gereja adalah komunitas di dunia dan tubuh mistik Kristus, organisasi yang terlihat dan misteri rohani, hidup dalam sejarah dan menuju pada kehidupan surgawi. Dimensi manusiawi dan ilahi ini berpadu secara harmonis dan saling melengkapi. Maka gereja hidup dalam paradoks ini, realitas yang sekaligus manusiawi dan ilahi, yang menerima manusia berdosa dan menuntunnya kepada Allah. Untuk memahami gereja, Lumen Gentium menunjuk pada kehidupan Kristus. Ketika orang-orang bertemu Yesus di Palestina, mereka melihat wajahnya, tangannya, suaranya. Mereka yang memutuskan untuk mengikutinya terdorong oleh pengalaman tatapannya yang penuh penerimaan, sentuhan tangannya yang memberkati, dan kata-katanya yang membebaskan dan menyembuhkan. Namun pada saat yang sama, dengan mengikuti manusia itu, para murid membuka diri untuk berjumpa dengan Allah. Sebab daging Kristus, wajahnya, tindakannya, dan perkataannya menyatakan Allah yang tak kelihatan secara kelihatan. Dalam terang kenyataan Yesus ini, kita dapat kembali melihat gereja. Ketika kita memandangnya dari dekat, kita menemukan dimensi manusiawi yang terdiri dari orang-orang nyata, yang kadang menunjukkan keindahan Injil, namun kadang juga berjuang dan melakukan kesalahan seperti semua orang. Namun justru melalui para anggotanya dan melalui keterbatasan duniawinya, kehadiran Kristus dan karya keselamatannya dinyatakan. Seperti dikatakan Benediktus ke-16, tidak ada pertentangan antara Injil dan institusi. Bahkan struktur gereja justru melayani perwujudan dan konkretisasi Injil pada zaman kita. Tidak ada gereja ideal dan murni yang terpisah dari bumi. Yang ada hanyalah satu gereja Kristus yang hadir dalam sejarah. Disinilah terletak kekudusan gereja, dalam kenyataan bahwa Kristus tinggal di dalamnya dan terus memberikan dirinya melalui kelemahan dan kerapuhan para anggotanya. Dengan merenungkan mujizat yang terus berlangsung ini dalam gereja, kita memahami metode Allah,
Ia menjadikan dirinya terlihat melalui kelemahan ciptaan, terus menyatakan dan berkarya melalui mereka. Karena itu, Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengajak semua orang untuk belajar menanggalkan sandal di hadapan tanah suci orang lain. Sikap ini membuat kita mampu membangun gereja bahkan hari ini, bukan hanya dengan mengatur bentuk-bentuk lahiriahnya, tetapi dengan membangun bangunan rohani, yaitu tubuh Kristus, melalui persekutuan dan kasih di antara kita. Sebab kasih terus-menerus menghadirkan Kristus yang bangkit. Semoga semua orang hanya memusatkan perhatian pada kasih, kata Santo Agustinus, sebab hanya kasih yang mengalahkan segala sesuatu, dan tanpa kasih, segala sesuatu tidak bernilai. Dimanapun kasih berada, semuanya ditarik kepadanya.